Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 Manajemen UMKM Pangan akan mempresentasikan hasil pembuatan makalah dari masing-masing tema yang diberikan kepada kami. Sebelum itu, perkenalkan anggota kami yang terdiri dari Taskia Cindy Oktaria, Vica Fitriana, Sinta Dewi, dan Eka Nurlaila. Baik, yang selanjutnya adalah penerapan fungsi manajemen UMKM pada proses pengorganisasian, di mana manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno yang artinya melaksanakan atau mengatur. Yang di mana terdapat beberapa pendapat mengenai manajemen ini menurut para ahli. Kemudian organisasi berasal dari bahasa Yunani yang berarti berkumpul, orang dengan teratur dan terpimpin. Kemudian terdapat pendapat juga menurut Stoner, Moni, dan Chester dan Robbins. Kemudian ada UMKM atau usaha mikro kecil menengah. Adalah organisasi dengan tujuan untuk melibatkan beberapa individu untuk melakukan proses berusaha. Kemudian di Indonesia, UMKM ini memiliki peran penting dalam menanggulangi masalah ekonomi dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan menumbuhkan pertumbuhan ekonomi. Meskipun UMKM tumbuh dengan pesat di Indonesia, tetapi terdapat berbagai rintangan yang berarti di mana teknologi yang belum maju, kemudian minimnya keahlian tenaga kerja, kurangnya pemahaman akan strategi bisnis global, keterbatasan akses modal dan daya saing yang ketat di pasar ekspor. Dengan demikian, pengelolaan yang efektif dan strategis yang tepat dapat eh, manajemen dan mengembangkan UMKM menjadi kunci dalam mengatasi tantangan tersebut dan memastikan kontribusi mereka terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Next. Kemudian pembahasan di mana struktur organisasi adalah sebuah garis hierarki yang menjelaskan posisi atau kedudukan masing-masing atau posisi masing-masing. Kemudian tujuan dibentuknya organisasi yaitu untuk menjadi fungsi dasar bagi manajemen UMKM dalam menjalankan visi dan misi demi mencapai target bersama dan telah disepakati untuk dikerjakan secara bersamaan sesuai tugas masing-masing. Fungsi organisasi ini untuk menggabungkan sumber daya alam, maksudnya untuk menggabungkan sumber daya manusia dan material berdasarkan struktur organisasi, tugas, dan tanggung jawab. Hasilnya adalah kelompok orang tersebut akan saling berkomunikasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian fungsi dan manfaat organisasi UMKM yaitu yang pertama ada mempermudah manajemen, menciptakan komunikasi yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi konflik antar karyawan, meningkatkan kinerja karyawan. Next. Peran struktur organisasi bagi UMKM yaitu dengan yang pertama adalah menjelaskan garis komando dan jalur hubungan untuk melakukan pekerjaannya. Yang kedua ada memperjelas posisi masing-masing personel dalam UMKM. Yang ketiga memperjelas tanggung jawab bagi masing-masing individu. Yang keempat adalah memberikan uraian pekerjaan dan wilayah posisi masing-masing. Kinerja organisasi ini bergantung pada budaya, struktur, dan sumber daya manusia untuk bekerja sama demi menjalankan strategi. Melalui budaya tersebut diketahui mengapa organisasi dapat dilakukan dan bagaimana organisasi mencapai tujuan jangka panjang. Budaya yang baik akan mendukung tercapainya strategi yang baik. Next. Kesimpulannya, struktur organisasi dalam UMKM ini adalah garis hierarki yang menjelaskan posisi dan kedudukan tiap individu dengan tujuan menjadi landasan bagi manajemen dalam mencapai visi dan misi bersama. Fungsinya untuk melibatkan gabungan sumber daya manusia dan material dengan sistem sederhana dan informal. Manfaatnya untuk memudahkan manajemen, meningkatkan komunikasi, efisiensi operasional, mengurangi konflik, dan meningkatkan kinerja. Penyusunan struktur organisasi ini bersifat kekeluargaan dan terarah di mana setiap individu memiliki tugas dan
Tanggung jawab yang jelas dengan pembagian struktur organisasi. Struktur organisasi adalah elemen penting dalam mencapai keberhasilan operasional dan strategis, yang memerlukan penyesuaian dengan kebutuhan dan karakteristik setiap usaha. Dengan demikian, pemahaman dan penerapan struktur organisasi yang efektif akan menjadi kunci dalam mengoptimalkan kinerja dalam pertumbuhan UMKM. Yang selanjutnya adalah penerapan fungsi manajemen dalam UMKM pada proses kepemimpinan, di mana terdapat sebuah tantangan dalam menjaga ketahanan ekonomi dalam kondisi krisis global saat ini. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, pengembangan ekonomi kreatif menjadi pilihan yang tepat untuk menghadapi krisis global. Salah satu ekonomi kreatif adalah mengembangkan UMKM. Di revolusi industri 4.0 ini memberikan tantangan agar UMKM mampu bertahan bahkan meningkatkan kinerjanya. Sebagian besar organisasi bisnis yang menghadapi krisis memiliki kecenderungan untuk mengandalkan pemimpin yang bertanggung jawab untuk memimpin mereka keluar dari krisis. Oleh karena itu, pengetahuan tentang penerapan fungsi proses kepemimpinan dalam manajemen UMKM sangat penting untuk diketahui. Untuk pembahasannya sendiri, keberhasilan atau kesuksesan suatu organisasi ditentukan oleh peran pemimpinnya. Kesuksesan seorang pemimpin dapat dilihat dari cara memimpin suatu organisasi untuk mempengaruhi orang lain dan menggerakkan anggotanya dalam menjalankan tujuan dari visi misi organisasi tersebut. Dalam menjalankan usaha UMKM, kepemimpinan memiliki peran yang sangat penting dalam mengarahkan dan mengelola bisnis tersebut. Leader atau seorang pemimpin UMKM harus mampu menghadapi tantangan yang unik dan skala usaha yang relatif kecil, sumber daya yang terbatas, dan lingkungan bisnis yang kompetitif. Memimpin bisnis UKM menuntut karakteristik dan fitur kepemimpinan sesuai, mengelola aspirasi, motivasi, dan niat yang positif, dan perilaku atau peran pemimpin yang lebih produktif. Namun, gaya kepemimpinan yang sesuai untuk UKM sangat tergantung pada karakteristik lingkungan operasinya, seperti dinamisme atau kompetitif, serta pada sektor dan wilayah geografisnya. Dalam kepemimpinan di manajemen UMKM, perlu diketahui tentang model perilaku dan sikap manajer, prinsip kepemimpinan, faktor yang menjadikan kepemimpinan lebih efektif, fungsi kepemimpinan, dan jenis kepemimpinan dalam UMKM. Untuk kesimpulannya sendiri, kepemimpinan yang baik dan memahami fungsi dari kepemimpinan dapat mengarahkan bisnis ke arah yang tepat, mengoptimalkan sumber daya yang terbatas, memotivasi tim, mengatasi risiko, dan mencapai tujuan bisnis yang diinginkan. Dalam melaksanakan kepemimpinan juga perlu mempertimbangkan faktor yang ada, seperti mempertimbangkan tentang gaya kepemimpinan yang seperti apa untuk dilaksanakan dalam menjalankan organisasi, kemudian visi misi yang jelas dan terarah, komunikasi yang efektif, pembangunan tim, delegasi tugas yang tepat, pemberdayaan karyawan, dan inovasi serta adaptabilitas dengan perkembangan tuntutan pasar. Selanjutnya ada pengelolaan aspek keuangan dan sumber daya manusia dalam UMKM. Pada saat ini, kemampuan dan pengetahuan para usaha kecil terhadap ilmu manajemen sangat kurang, terkhususnya di bidang keuangan. Hal inilah yang nantinya dapat menjadi hambatan dalam pengelolaan bisnis mereka sendiri. Adanya sumber daya manusia atau SDM yang digunakan merupakan sebuah elemen penting dalam pengelolaan UMKM juga. SDM yang berkualitas dan terampil akan dapat membantu perusahaan mencapai tujuan dengan lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, kedua hal ini itu memiliki keterkaitan penting dalam kemajuan suatu UMKM. Next. Next. Manajemen keuangan adalah merupakan
Manajemen keuangan adalah salah satu aspek terpenting yang menjadi perkembangan dalam suatu UMKM. Dengan melakukan perencanaan dan pengelolaan keuangan, pelaku UMKM nantinya dapat mengetahui kondisi keuangan usaha dalam periode tertentu dan sebagai dasar dalam mengambil keputusan terbaik dalam aspek keuangannya. Dalam pengelolaan keuangan juga dapat memberi berbagai keuntungan untuk pemilik UMKM. Di antaranya, UMKM dapat memahami kinerja keuangan dalam usahanya untuk memilih dan mengelompokkan uang perusahaan dengan uang pemiliknya. UMKM juga dapat memahami sumber pendanaan, aliran dana, maupun pemanfaatannya. UMKM juga dapat menyusun anggaran dan dengan optimal dan menaksir pajak yang dikeluarkan. Next. Pada hasil penelitian Arini et al. 2023 menyatakan bahwa pengetahuan SDM juga dapat meningkatkan kinerja UMKM secara signifikan. Pengetahuan untuk melihat peluang dan strategi dalam suatu usaha sangat diperlukan yang nantinya akan berpengaruh pada kinerja UMKM. Dengan demikian, pelaku UMKM semakin memiliki pengetahuan yang lebih baik, maka dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik pula. Namun sebaliknya, pengetahuan kurang baik dapat juga menghasilkan kinerja yang kurang baik. Selain pengetahuan, ada juga skill dari sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan, yang berarti semakin baik keterampilan yang dimiliki SDM akan dapat mengelola UMKM dan kinerja UMKM tersebut akan meningkat. Keterampilan inilah yang akan memainkan peran sangat penting, terutama dalam hal produksi. Selanjutnya ada ability SDM, yaitu ability SDM dapat digunakan dalam mengelola UMKM dan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja UMKM. Bahwa semakin baik kemampuan pemilik atau pengelola UMKM, maka kecenderungan meningkatnya kinerja UMKM akan semakin tinggi pula. Hal ini tercermin pada indikator kemampuan atau ability, yaitu dalam kemampuan berkomunikasi yang cukup baik dengan nilai 4,05 pada skala 1-5. Next. Kesimpulan. Yang pertama dapat disimpulkan peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM merupakan faktor kunci dalam pengembangan suatu UMKM. Kualitas SDM yang tinggi dapat juga memberikan pengaruh keunggulan kompetitif, meningkatnya produktivitas dan mendorong inovasi dari UMKM sendiri. Selain itu, adanya aspek pengelolaan keuangan juga menjadi fondasi dalam hal kemajuan suatu UMKM. Yang kedua, profesionalisme SDM dengan keahlian dalam pengelolaan keuangan menjadi kunci juga dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Maka dari itu, kinerja dalam perusahaan bergantung pada kualitas dan kompetisi para anggotanya. Selanjutnya, untuk penerapan fungsi manajemen UMKM pada proses pengawasan, masalah pengawasan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam setiap organisasi, baik pemerintah maupun swasta. Setiap organisasi senantiasa ingin menciptakan iklim kerja yang efektif dan efisien sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang profesional di bidangnya masing-masing sesuai dengan kemampuannya, serta menciptakan pelayanan yang tertib dan adil kepada masyarakat. Pengawasan tersebut harus benar-benar dilaksanakan agar tujuan yang ingin dicapai dalam suatu organisasi, khususnya di bidang UMKM, dapat berjalan sebagaimana mestinya tanpa adanya penyimpangan atau kesalahan. Untuk mencapai tujuan tersebut, secara optimal diperlukan aspek-aspek manajemen dalam suatu organisasi agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Pengelolaan organisasi tersebut harus tertata rapi, teratur, dan next. Rumusan masalahnya adalah berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana proses pengawasan atau controlling dalam suatu UMKM. Pengawasan atau controlling sendiri merupakan kegiatan mengukur atau membetulkan kegiatan-kegiatan bawahan untuk menjamin kesesuaiannya dengan rencana.
Ini di mana mengukur pelaksanaan kerja dengan sasaran-sasaran dan rencana-rencananya dengan menunjukkan penyimpangan-penyimpangan negatif yang ada, serta mengambil tindakan pembetulan untuk penyimpangan tersebut. Fungsi dari pengawasan di sini adalah untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan, sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang akan dihadapi. Dalam pelaksanaan pengawasan dan sistem controlling ini diperlukan metode yang paling tepat agar pengawasan tersebut berjalan dengan baik. Di antaranya adalah pengawasan langsung, di mana pengawasan ini adalah apabila pimpinan melakukan pemeriksaan langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan, baik dengan sistem inspeksi, verifikasi, maupun dengan sistem investigasi. Selanjutnya ada pengawasan tidak langsung, di mana apabila pimpinan melakukan pemeriksaan pekerjaan hanya melalui laporan-laporan yang masuk kepadanya. Selanjutnya ada pengawasan formal, di mana secara formal dilakukan oleh instansi yang bertindak atas nama pimpinan atau atas nama pimpinan tersebut sendiri. Dalam pengawasan ini biasanya telah ditentukan oleh suatu prosedur. Next. Selanjutnya ada pengawasan informal, di mana tidak melalui saluran formal atau prosedur yang telah ditentukan. Selanjutnya ada pengawasan administratif, yaitu pengawasan yang dilakukan meliputi bidang pengawasan keuangan, kepegawaian, dan material. Selanjutnya yang terakhir ada pengawasan teknis, yaitu pengawasan yang merupakan pengawasan terhadap hal-hal yang bersifat fisik. Next. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tata kelola UMKM, mulai dari perencana, proses produksi, manajemen, serta pasca produksi dijalankan secara tradisional dan sederhana. Perlu diperhatikan dalam hal penata kelolaan UMKM ini untuk mengembangkan bisnis. Di antaranya adalah dengan memperhatikan fungsi-fungsi manajemen, terutama dalam proses pengawasan. Dalam UMKM sendiri, fungsi manajemen ini bisa diterapkan dan dilaksanakan agar penata kelolaannya terarah dan dapat memperkuat UMKM itu sendiri dalam persaingan dengan perusahaan lain. Next. Itulah hasil presentasi dari kelompok 5 manajemen UMKM Pangan. Apabila ada salah informasi atau salah kata, kami mohon maaf ya sebesar-besarnya. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.